Dewan Pers ini ada oknum yang sengaja menyalahgunakan pers itu sendiri, betul tidak kawan-kawan? Maka hari ini perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwasanya kami akan terus hadir di Dewan Pers apabila apa yang kami sampaikan tidak mampu digubris oleh Dewan Pers itu sendiri. Yang dimana hari ini diduga kuat ada aktor yang sengaja menyalahgunakan pers itu, seperti yang disampaikan oleh orator sebelumnya bahwa lembaga yang konon katanya lembaga independen tetapi sengaja untuk memprovokasikan keadaan kawan-kawan. Itulah yang kita duga bahwasanya oknum ini sengaja hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau sengaja untuk menguntungkan sepihak kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Itu yang perlu kami tegaskan. Dan apabila persoalan ini tidak mampu diusut tuntas oleh Dewan Pers itu sendiri, setelah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Cocomeo atau Toro terhadap salah seorang pengurus PSSI, Toro kembali membuat berita. Hingga saat ini, Cocomeo terus aktif menulis di laman Facebooknya. Berikut ini tanggapan Cocomeo mengenai aksi demo tentang dirinya di Jakarta. Ya, di zaman sekarang ini, zaman edan ini, banyak yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh gitu. Maksudnya, gue nggak tahu siapa yang nyuruh orang-orang ini ya. Terus yang mau disampaikan kepada Dewan Pers itu apa? Kalau lihat YouTube-nya gue nggak terlalu jelas lah, tapi ada nama gue kan di situ. Yang pasti dalam 3 tahun terakhir itu Facebook gue itu kan full tentang sepak bola nasional. Itu yang pertama tuh, pasti alasannya itu. Nggak mungkin ada tulisan lain, baik itu politik, sosial, budaya, sehingga mereka melakukan demo di Dewan Pers. Itu pasti 100%, bahkan bisa 1000% bahwa yang mau disampaikan itu adalah tulisan gue tentang sepak bola nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, alibi yang kedua itu tahun lalu gue dijadikan tersangka oleh Jojo yang disuruh Iwan Bule untuk menuntut gue masalah pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE. Waktu gue dijadiin tersangka sebetulnya gue gak ada masalah, santai aja gitu. Itu bukan hal yang memalukan ya. Dan gue siap aja waktu itu. Siap sampai kemana sih gitu loh. Undang-Undang ITE ini tentang tulisan gue gitu ya. Karena 40 tahun atau 35 tahun lah gue nulis sepak bola nasional, karena dulu gue aktif jadi wartawan, sekarang gue sudah nggak aktif sebagai wartawan, tapi masih aktif sebagai wartawan di Facebook gitu ya. Jadi fasilitas gue cuma di Facebook. Itu baru sekali ini di lembaga olahraga dikritik habis-habisan, terus merasa dicemarkan. Sementara informasi yang gue dapat nih, tulisan
Gue ini dulu jadi wartawan itu lulus sebagai sarjana wartawan. Jadi masalah kode etik jurnalistik, undang-undang pokok pers itu harus ditaatin. Kalau nggak ditaatin, waktu itu gue nggak lulus. Tiba-tiba gue nulis sepak bola nasional yang basicnya fair play, respect. Tiba-tiba alergi pengurus PSSI. Terus gue dilaporkan ke polisi, mencemarkan nama baik, terus melanggar undang-undang ITE gitu ya. Ya gue santai aja. Dan kemarin itu saat gue jadi tersangka kan gue tidak merengek-rengek untuk jangan dijadikan tersangka, enggak, santai aja. Yang kebakaran jenggot kan polisi. Nah kemarin kalau mereka melaporkan gue ke Dewan Pers, itu pertama nih, itu pasti yang melaporkan, yang menyuruh adalah orang-orang di bawah naungan Iwan Bule. Terserah siapapun yang disuruh. Karena kaitannya alibi sebelumnya gue jadiin tersangka sama PSSI. Artinya tulisan-tulisan gue kemarin di Facebook memang sangat menyudutkan, bahkan mencoreng nama pengurus-pengurus PSSI, terutama Iwan Bule. Jadi kalau kemarin gue dilaporin ke Dewan Pers, itu harusnya mereka merancang dulu, meriset dulu, apakah harus ke Dewan Pers, ataukah harus ke polisi lagi, ataukah harus ke Menteri Komunikasi dan informasi kayak gitu-gitu ya. Harusnya mereka meriset itu dulu, jangan ujuk-ujuk langsung ke Dewan Pers. Sementara tulisan gue di Facebook itu kan nggak ada urusan sama Dewan Pers. Itu yang menurut gue antik aja. Makanya karena di PSSI ini alergi gitu lah, nggak pintar, nggak tahu sepak bola, tapi mau mimpin sepak bola. Oh, itu parah. Tentang sepak bola nasional. Karena gue kan udah jadi tersangka. Ya. Oke Pak, ada langkah nggak ketika demo itu selesai, kemudian mungkin mau melakukan apa begitu, sesuatu untuk mereka? Buang-buang waktu, nggak ada artinya buat gue. Saran gue, Iwan Bule kalau mau laporin lagi ke polisi gitu loh. Kenapa kemarin polisi memaksa Jojo, orang suruhannya Iwan Bule, untuk mencabut? Bukan gue, polisi yang maksa. Kalau dia nggak datang hari itu dipanggil paksa. Harusnya tanyakan ke polisi kenapa sampai seperti itu.